Warga di kawasan padat penduduk di Jalan Nusa Indah Raya, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, dini hari tadi dikejutkan dengan kebakaran salah satu rumah. Warga pun berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya, namun kobaran api makin membesar. Tak berselang lama petugas pemadam tiba di lokasi bersama warga membantu padamkan api agar api tidak merambat ke rumah warga lainnya. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik, lantaran rumah tersebut ditinggal pergi oleh pemiliknya. Nggak tahu, saya dibangun di tetangga, Pak. Jadi saya bangun di warganya. Nggak tahu orang yang ada di dalam, orangnya sendiri dalam rumah itu, Pak, laki-laki. Sekarang ini nggak tahu orangnya di mana. Ada ledakan atau gimana, Pak? Tadi listrik aja sih, Pak, dari listrik. Kalau ledakan kayaknya nggak ada. Cuman dari mana apinya nggak tahu. Tiba-tiba membesar gitu? Iya, kami dibangun di warga udah besar, rumah saya sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kasus kebakaran ini telah ditangani petugas kepolisian sektor Medan Helvetia. Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang emak tertangkap kamera pengawas mencuri uang di toko kue di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku dengan lihainya beraksi meski dompet korban berisikan uang belasan juta rupiah dijadikan bantal oleh korban yang tengah tertidur pulas. Mama yang belum diketahui identitasnya ini berpura-pura memilih kue yang ada di sebuah toko di Jalan Raya Jakarta Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Secara perlahan, pelaku menggeser tas milik korban berisi uang penjualan sebesar 12 juta rupiah. Hingga akhirnya korban yang tertidur pulas tak menyadari bila uang dalam tas yang berada di dekatnya hilang di gondol pelaku. Kue dulu seolah-olah seperti pembeli. Nah, dan setelah kira-kira posisi aman, baru dia mengeksekusi tas saya. Tas tuh sempat ditaruh di meja, diambil kresek hitam, dimasukin tas saya kresek hitam. Jadi keluar tenteng kresek seolah-olah dia belanja kue. Gitu. Jadi emang itu udah profesional. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke Mapolsek Pasar Rebo dengan rekaman CCTV sebagai bukti. Sebelumnya, korban juga mengaku pernah kehilangan uang tunai senilai 35 juta rupiah dan 4 unit telepon genggam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, terdesak dengan jeratan utang, seorang asisten rumah tangga nekat mencuri emas majikannya. Pelaku mencuri emas senilai puluhan juta rupiah dan kini sudah diamankan Satreskrim Mengwi, Badung, Bali. Ketut Astini, 35 tahun, pasrah saat mendekam di sel tahanan Polres Badung, Bali. Pasalnya perempuan yang berprofesi asisten rumah tangga ini nekat mencuri emas majikannya. Di saat majikannya tidak ada di rumah, pelaku mengambil perhiasan emasnya secara bertahap senilai 80 juta rupiah. Rencananya uang hasil pencuriannya akan digunakan untuk membayar hutang. Sadar perhiasannya tidak ada, pemilik emas melaporkan kejadian ke polisi. Akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku di asrama karyawan di kawasan Banjar Cempaka, Kecamatan Mengwi, Badung. Ini dilakukan 3 kali aksi. Pelaku mengambil emasnya awalnya coba-coba sedikit. Kemudian si pemilik belum menyadari emasnya hilang. Nanti setelah beberapa minggu melihat kok tiba-tiba ngecek di kotak perhiasannya udah tidak ada. Udah hilang semuanya, kemudian membuat laporan di Polsek Mengwi. Kini tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Badung, Bali. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami dengan Kapolres Badung, Bali, ada Bapak AKBP Leo Dedi De Vretes. Halo, selamat siang Pak Leo. Selamat sore Bapak Prom. Ya, siang Pak Leo. Pak Leo, ini sebenarnya totalnya berapa jumlah gram emas yang dicuri oleh pelaku? Baik, kalau dari jumlah barang bukti yang dicuri oleh pelaku dengan inisial K, bahwa ada gelang 2 pasang, cincin dan kalung anak. Kemudian 3 cincin dewasa
ada berliannya, ada emas dan cincin nikah maupun berlian. Kemudian ada juga anting yang terbuat dari intan. Dengan total nilai kerugian kalau dirupiahkan sebanyak 80 juta rupiah. Nah, ini kan jumlahnya cukup besar ya Pak Leo. Ini apakah si pelaku ini mencuri dalam satu hari atau bertahap? Ya, memang pekerjaan pelaku sudah 1 tahun menjadi asisten rumah tangga di rumah korban. Di mana korban sendiri adalah seorang pensiunan pegawai negeri. Di awal Februari, minggu pertama, pelaku baru mencuri sepasang gelang dan kalung. Kemudian di minggu kedua, pelaku baru mencuri sepasang cincin dan anting. Kemudian di minggu ketiga, tepatnya pelaku mencuri intan anting yang ada di rumah majikannya. Kemudian pelaku sendiri bekerja di rumah korban sebagai asisten rumah tangga khusus di bagian bersih-bersih, sehingga memberikan peluang yang sangat mudah bagi pelaku sendiri untuk mengakses lemari atau kamar dari korban sendiri. Nah, ini bagaimana Pak Leo pelaku bisa mengetahui posisi atau letak emas atau perhiasan itu disimpan oleh majikannya? Ya, betul sekali, karena pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga di bagian bersih-bersih rumah, disitulah pelaku memanfaatkan peluang di saat majikannya tidak ada di rumah dan kamar dalam keadaan kosong untuk memantau perhiasan itu diletakkan di lemari korban atau pemilik rumah. Nah, dari sekian banyaknya jumlah perhiasan yang dicuri oleh pelaku ini, apakah sebagian sudah ada yang dijual oleh pelaku? Ya, betul sekali. Nah, setelah 3 minggu berturut-turut melakukan pencurian secara bertahap, pelaku masih menyimpan di mes atau kos-kosannya pelaku. Nah, pelaku mulai menjual sebagian sesuai kebutuhannya. Mas, korban sendiri sadar setelah minggu ketiga, tepatnya tanggal 22 Februari, saat akan pergi ke acara undangan, perhiasan tersebut akan digunakan. Nah, setelah melihat tidak ada perhiasannya yang ada di rumah, korban sendiri melaporkan perkara ini dan kami melakukan penyelidikan. Jajaran reserse yang ada di Polsek dan Polres bekerja sama untuk mengidentifikasi, dan di tanggal 26 setelah kita lakukan analisa terhadap kemungkinan besar dari asisten rumah tangga yang melakukan pencurian. Pak Leo, ini hubungan antara majikan dan pelaku ini yang seorang ART, majikannya ini mendapat ART tersebut dari sebuah agen atau dari mana Pak Leo? Ya, memang ART sendiri sudah bekerja kurang lebih 1 tahun. Jadi dari tahun lalu 2021 ART sudah bekerja, dan ART sendiri adalah orang yang memang pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga yang sudah lama merantau dari kabupaten di luar Badung untuk mencari pekerjaan di Badung melalui informasi mulut ke mulut atau orang yang memang ya tidak melalui sebuah agen rumah tangga, tidak. Jadi hanya melalui mulut ke mulut sesama temannya. Artinya pelaku tidak dinaungi sebuah yayasan ya Pak Leo ya? Tidak. Nah Pak Leo, ini dengan jumlah yang sangat besar, ini apa tujuan pelaku untuk mencuri emas majikannya tersebut? Tentu dari analisa sementara kami masih terus kembangkan, di mana pelaku juga memenuhi kebutuhannya sehari-hari, karena dilihat dari cara menghabiskannya, juga selain untuk membayar hutang, tentu dengan kebutuhan sehari-hari tersebut pelaku menjualnya secara bertahap, secara cicil, jadi tidak langsung dijual semuanya. Karena status pelaku saat ditangkap juga masih sebagai asisten rumah tangga yang memang dicurigai di minggu ketiga bulan Februari ini melakukan pencurian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Leo atas informasinya. Terima kasih Pak Leo. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa.
Niat buruk mencuri sapi gagal di Jember, Jawa Timur. Pasalnya, si pencuri ternak terekam kamera pengawas korban dan segera ditangkap oleh polisi. Inilah kamera pengawas yang memperlihatkan saat pelaku pencurian sapi di Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pelaku membawa hasil curiannya dengan mobil pick-up bak terbuka. Namun mobil pelaku berikut sapi yang dicuri terlihat jelas di kamera pengawas milik korban. Korban bernama Suwardi melaporkannya langsung ke polisi dan tidak membutuhkan waktu lama. Saat CCTV diperiksa, polisi segera mengadang pelaku. Kita mendapat informasi jika ada CCTV yang merekam mobil pickup yang mengangkut sapi tersebut. Akhirnya kita melakukan penyelidikan. Akhirnya kita mengetahui jika yang membawa sapi tersebut adalah saudara Wiono. Rencananya, pelaku akan menjual sapi curiannya ke pasar hewan di Kecamatan Balung. Tanpa perlawanan, pelaku yang bernama Wiono segera diamankan polisi bersama seekor sapi limosin hasil curiannya. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Ambulu untuk pengembangan lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, korban tanah bergerak di Lebak, Banten mengungsi di tenda pengungsian karena rumahnya hancur. Warga sangat membutuhkan air bersih serta sanitasi yang layak. Sementara itu kondisi tanah hingga saat ini masih terus amblas akibat curah hujan yang tinggi. Beginilah kondisi rumah di Kampung Cihuni, Desa Curug Panjang, Lebak, Banten. 43 rumah rusak parah, termasuk sebuah sekolah yang hancur akibat longsor sedalam lebih dari 5 meter. Para siswa terpaksa diliburkan karena kondisi sekolah sangat membahayakan. Petugas juga memberikan garis polisi agar tidak ada warga yang mendekati lokasi amblasnya tanah. Salah seorang pengungsi bernama Safina tidak henti-hentinya meratapi kondisi rumahnya. Suaminya tak ikut mengungsi karena menjaga rumahnya yang nyaris roboh karena takut harta bendanya dijarah orang. Rumah rusak, suami pada sakit, anak jauh diungsi ke biasanya. Saya ini capek lagi mikir gimana anak saya itu kan ini lumpuh di sana. Makanya saya mikir-mikir nih kalau dibawa ke sini, tahu sendiri tempatnya begini. Iya. Udah berak di tempat. Gitu. Gimana ini caranya gitu? Sebagian besar memang sudah rusak berat karena tidak layak untuk dihuni lagi. Sangat membahayakan. Jumlah total yang kerusakan berapa, Pak? 43 rumah. Untuk warga sendiri sekarang sudah di pengungsian semua? Ya, belum semua karena ada sebagian yang tinggal di tempat sanak familinya. Hingga saat ini terdapat 176 jiwa mengungsi akibat tanah bergerak. Tanah terus amblas akibat tingginya intensitas curah hujan. Di tenda pengungsian, warga berharap adanya bantuan air bersih dan sanitasi yang baik. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainis melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk dan akibat tanggul jebol, Desa Manyang, Aceh Utara, Aceh banjir. Akibat banjir ini yang mencapai 1 meter membuat salah satu pasangan suami istri batal menggelar resepsi pernikahan. Menjadi raja dan ratu sehari tentunya menjadi impian para pengantin di hari bahagianya. Namun di saat momen itu tiba, cuaca buruk dan jebolnya tanggul Sungai Peto di Aceh Utara Aceh menyebabkan Desa Manyang banjir hampir 1 meter. Alhasil resepsi pernikahan pasangan Akbar Mutakin dengan Dinda Safira harus dibatalkan. Satu persatu hiasan dan dekorasi resepsi pun dibongkar petugas. Kecewa yang amat mendalam dirasakan pengantin pria dan keluarga pengantin wanita. Mau acara? Nggak bisa ya? Emang sering sini banjir sih, Bang? Ya, sering. Ini udah sebulan sekali dah nih. Udah sebulan sekali ya? Sama ini. Ini kenapa bisa begini, Bang? Karena ada tanggulnya yang jebol, Pak. Ya, katanya nggak dibuat-buat pun, nah. Kayak gini kalau udah keluar. Bahagia, penting kan? Kita lakuin semuanya untuk anak. Pengen anak kita bahagia, tapi ternyata hari ini kecewa. Malah nggak sanggup lihat anak.
Apalagi anak yang lagi hamil muda. Oh, anak lagi hamil muda, Bu ya? Iya. Oh iya. Iya. Impian sejak lama, Mak, kapan kita pakai baju Aceh, kakak pengen kali. Sampai gitu. Demi menyambut tamu atau kerabat yang sudah datang, pihak keluarga mengalihkannya ke halaman masjid sekitar rumah. Tanpa panggung dan dekorasi mewah, keluarga menyiapkan makanan untuk para tamunya. Akibat meluapnya Sungai Petu dan jebolnya tanggul, 8 kecamatan harus terendam banjir. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, mahalnya daging sapi berimbas pada minat beli masyarakat. Tak mau merugi, pedagang daging mogok berjualan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.